Halo Sobat Esgul, kembali lagi bersama kami di acara Podcast Mas. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nindi. Aku yang bakalan nemenin kalian sebagai MC di podcast kali ini. Tapi teman-teman tenang aja, di podcast kali ini aku nggak sendirian. Aku udah ngundang dua narasumber yang cantik-cantik. Halo Kak. Halo. Sebelumnya mungkin kakak-kakak di sini boleh memperkenalkan dirinya dulu. Terus juga kalau misalnya mau dicantumkan Instagramnya boleh banget nih. Halo Kak. Halo. Nama aku Nur Kiptia, biasa dipanggil Kipti. Aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Aku dari angkatan 2022 dan sekarang aku semester 4. Kalau dari kakak-kakak semua ingin kenal aku lebih jauh, boleh nih follow IG aku. IG aku @nurkiptia. Nanti boleh di-follow di sini ya. Terima kasih. Oke, salam kenal Kak Kipti. Kalau kakak yang satunya kira-kira namanya siapa? Oke, halo Kak Nindi, halo Kak Kipti, dan halo teman-teman semua yang ada di rumah. Perkenalkan, aku Nisrina Syifa Ramadinah, biasa dipanggil Nisrina. Aku dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat, dan saat ini aku masih semester 4 atau angkatan 2022. Buat teman-teman yang mau kenal lebih lanjut dengan aku, boleh banget nih follow sosial media Instagram aku, namanya @nisrinasyifara. Terima kasih. Oke, salam kenal ya kakak di sini. Terima kasih banget sebelumnya udah mau datang ke acara podcast ini. Terus kalau aku boleh tahu nih, akhir-akhir ini kakak-kakak di sini lagi sibuk apa sih? Kalau dari aku sendiri sih, kalau dari dalam kampus itu, aku ikut salah satu organisasi di dalam kampus. Dan kalau di luar kampus itu, aku ikut organisasi juga di luar kampus. Dan sekarang sih, aku sebagai mahasiswi di semester 4. Aku mahasiswi di semester 4 di Universitas Desa Unggul. Dan sekarang sih, akhir-akhir ini sih lagi sibuk-sibuknya tugas ya Kak. Oke, kalau Kak Nisrina sendiri? Oke, buat aku sendiri juga sama, lagi sibuk-sibuknya tugas, tapi aku juga ada kesibukan organisasi dalam kampus dan lagi coba-coba buat ikut lomba-lomba ataupun volunteer-volunteer dari organisasi luar kampus, kayak gitu sih. Oke, keren-keren ya teman-teman narasumber kita. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, aku boleh dong nanya-nanya sedikit nih sebelumnya ke kakak di sini. Buat kakak-kakak di sini, kalian tuh pada suka shopping gak sih? Suka banget dong, perempuan mana sih kan yang nggak suka shopping? Kamu sendiri suka kan? Suka dong. Iya, suka banget dong Kak. Oke, suka shopping ya. Terus kalau misalnya kalian shopping, kalian itu lebih prefernya untuk belanjanya itu di offline store langsung yang datang, atau kalian lebih pilih untuk di online store aja? Kalau dari aku sendiri sih di online ya karena kan kalau di online tuh jangka waktunya kan bisa kita tempuh nih. Kalau misalkan di offline tuh kan biasanya kita datang nih ke salah satu toko nih. Nah kan biasanya kasir dari toko tersebut kan ngintilin kita ya. Nah kalau buat aku pribadi nih ya, itu tuh ngerasa kayak nggak luas banget buat milih di toko itunya. Jadi kayak ada batasan gitu. Dan kalau misalkan online tuh ya itu kayak nggak ada batasan, mau kita pilihnya berjam-jam, mau kita belinya berjam-jam juga yang kayak bebas aja gitu. Oke, kalau Kak Nisrina sendiri? Kalau aku sendiri juga sama, aku prefer online karena secara waktu juga lebih fleksibel kan, nggak perlu ngulangin waktu banyak untuk kita belanja di mana aja, kapanpun juga kita bisa kan belanja melalui online. Sedangkan kalau offline store itu kita harus datang ke marketplace-nya, offline store-nya, belum juga milih-milihnya, kan perlu waktu yang banyak ya. Jadi kalau aku prefer ke online sih. Oke, tandanya kalau di sini lebih prefernya online ya. Iya, bener. Oke, nah kalau misalnya shopping nih ya, itu kira-kira barang apa sih yang sering banget kalian berdua itu beli? Atau mungkin barang yang kayaknya tuh nggak boleh gitu kalau ke skip? Oke. Kalau aku sendiri kayak perempuan banget nih. Kalau aku seneng banget shopping atau berbelanja tentang kayak perawatan diri kayak make up, skincare, kayak gitu-gitu. Outfit juga baju beberapa kali, cuman kalau misalnya ditanya lebih sering mana, aku lebih sering yang kayak make up dan skincare sih, yang harus ada banget kayak gitu. Oke, make up sama skincare ya tadinya kalau Kak Nisrina ya. Kalau misalnya Kak Kipti nih, kira-kira seringnya belanja apa? Kalau dari aku sendiri sih sama kayak Kak Nisrina, kan karena dunia make up tuh dunia cewek banget ya. Iya, Tapi betul. kalau aku tuh lebih ke baju sih, prepare ke baju. Jadi Kenapa kalau tuh alasannya?
karena kan aku sebagai mahasiswi ya, terus kan sekarang kan kuliahnya udah offline, terus kan, nah butuh baju banget. Jadi aku tuh tim orang yang kalau udah pakai baju ini, nanti aku pakainya 1 bulan atau 2 bulan yang akan datang lagi, biar aku tuh ngerasa nggak bosan aja gitu. Jadi kalau misalkan baju harus ada banget gitu loh. Oke, dan dia setiap misalnya ada acara apa itu bajunya harus beda-beda gitu. Iya, udah. Oke. Aku tim bosan baju gitu Oke. aja. Nah, kalau misalnya shopping nih ya, itu biasanya ini kalau misalnya kalian keberatan untuk ngejawab nggak apa-apa, boleh minta aku untuk skip. Aku mau tanya, kalau misalnya ada barang yang kalian tuh udah jadi wishlist lama gitu dari kalian, itu kalian nabung dulu nyisihin dari uang saku atau kalian pakai income lain di luar uang saku itu? Nah, income lain tuh biasanya aku dapat tuh dari luar kampus. Dari luar kampus tuh aku ikut organisasi yang menghasilkan duit tuh biasanya. Terus misalkan dari uang saku sendiri tuh biasanya yang dari uang saku itu tuh dari aku sisihin duit jajan aku gitu, Kak. Oke. Tapi kalau misalkan tabung gitu, biasanya tuh aku buat prepare buat barang yang lebih mahal. Jadi aku harus nabung dulu baru bisa kebeli gitu. Oke, kalau kan Nisrina? Kalau aku sendiri juga sama ya, balance dari orang tua juga iya, dari kerja keras aku juga iya. Kalau dari orang tua kan biasanya dikasih nih ya uang jajan, uang saku. Nah kadang aku sisihkan juga dari orang tua aku gitu, aku tabung. Tapi kalau dari hasil usaha aku sendiri, kebetulan aku ikut organisasi dan kampus yang dimana setiap aku melakukan tanggung jawab ataupun melakukan tugas, pasti ada apa ya, pahitnya gitu, ada bayarannya. Kadang aku nabung dari situ juga, aku kumpulin kayak gitu sih. Nah, buat teman-teman kalau misalnya pengen tambah-tambah uang jajan nih gitu, itu boleh banget ikut kegiatan-kegiatan selain ngampus aja gitu. Terus ini last but not least, kalian itu kan tadi bilangnya prefernya lebih untuk belanja online store ya. Nah terus di online store kan kita tahu nih, itu ada fitur yang keranjang ya, bisa masukin barang-barang ke keranjang dulu nih. Kalau misalnya kalian ngeliat barang, ih lucu nih barangnya, kalian itu yang masukin keranjang dulu deh, atau yang langsung check out aja? Aku sih keduanya ya, pernah ada di posisi keduanya, yang biasanya aku masukin ke keranjang tapi nggak di check out juga sering, tapi yang biasanya ngeliat sekali langsung check out juga sering kayak gitu. Biasanya aku kalau yang taruh keranjang dulu karena menurutku kayak iya sih memang lucu, menarik, cuman aku sendiri ngerasa kayak aku tuh belum butuh barang itu gitu. Biasanya itu aku masukin keranjang dulu, tapi kalau misalnya aku ngeliat barang yang menarik, lucu, dan aku juga merasa aku butuh barang itu sesuai kebutuhan aku, kadang aku langsung check out di hari itu juga kayak gitu sih. Oke, nah kalau Kak Kipti? Aku sama sih kayak Kak Nisrina. Nih kalau misalkan aku lihat barang lucu terus aku lagi pengen nih, terus itu tuh lagi berguna buat aku, itu tuh biasanya langsung aku beli. Dan kalau misalkan hanya lucu aja, nggak bakal aku beli dulu gitu. Sesuai kebutuhan. Kan dia sesuai kebutuhan ya. Wah, keren narasumber kita di sini nih. Mereka suka shopping tapi mereka masih mementingkan kebutuhannya dulu. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah denger nih sedikit cerita dari narasumber kita yang cantik-cantik di sini nih. Tapi aku salfok deh Kak, gelangnya lucu banget. Iya, dari tadi aku juga lihat. Iya, Tahu nggak sih, aku tuh pengen banget gelang Aku itu pengen nanya dari deh, dulu. itu belinya di online store apa offline store ya? Kalian penasaran kan aku Iya. belinya di mana? Iya. Jadi aku itu belinya di Warmas UEU. Kalian bisa banget cari di IG-nya @warmas_UEU. Di sana mereka jual barang-barang menarik. Contohnya gelang sama cincin yang aku pakai ini. Ini lucu banget tau. Lucu Iya, kan? lucu banget, Tenang sama aja. salfok Buat loh. kakak-kakak di sini, karena udah mau nemenin aku nih di acara podcast kali ini, aku udah nyiapin hadiah buat kalian. Terima kasih. Ini buat Kak Kiti. Ih, makasih dan ya. ini buat Lucu Kak banget. Nisrina. Lucu sekali. Jangan lupa dibeli ya teman-teman. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik utamanya nih teman-teman. Kita akan membahas terkait lifestyle of new generation atau Gen Z. Nah di sini nanti kita akan ngebahas tentang outfit, terus juga friendship, dan gak kalah penting kita bakal ngebahas tempat nongkrong. Jadi teman-teman stay tune karena mungkin dari kakak-kakak narasumber kita di sini mereka bakalan ngasih rekomendasi tempat buat nongkrong teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih tanggapan dari kakak-kakak di sini. Kan sekarang itu di Gen Z mereka tuh sering banget ya pakai outfit yang merek atau brandnya tuh kayak terpampang jelas banget gitu. Betul. Kayak semua orang harus tahu nih gue pakai baju ini gitu. Nah itu tanggapan dari kalian sendiri tuh gimana sih? Kalau dari aku sih, kalau misalkan brand terpampang jelas tuh kayak terlalu berlebihan ya kelihatannya. Terus
jatuhnya kayak orang kaya baru gitu. Terus kalau misalkan kata aku tuh baju tuh nggak perlu mahal loh sebenarnya. Baju tuh nggak perlu mahal karena aku tuh tanemin di diri aku tuh bahwa kalau misalkan kualitas diri tuh lebih penting daripada brand yang mahal gitu, Kak. Oke. Ya, kalau misalkan setahu aku nih ya, kalau kualitas diri kita udah bagus gitu, pembawaan kita udah baik nih, positif, itu tuh baju semurah apapun tuh bakal kelihatan mewah gitu loh. Oke, bener banget, bener banget. Kalau dari Kanisrina, kira-kira tanggapannya gimana nih? Kalau aku sendiri sih baju apapun selagi emang dipakai akunya nyaman, akunya juga percaya diri, itu baju apapun juga nyaman sih menurut aku, nggak perlu yang branded atau yang mahal-mahal, menurut aku nggak apa-apa. Nah, menurut aku kalau dengan kita mengikuti zaman yang kayak outfitnya mau yang serba tren gitu zaman sekarang, menurut aku itu boros. Makanya Gen Z itu kan dicap sebagai generasi yang kayak paling boros gitu ya. Iya, Karena bener mereka banget. lebih menghabiskan uang mereka untuk yang kayak shopping, nongkrong, ngopi. Katanya kalau misalnya nongkrong gak ngopi tuh katanya kurang gitu, apalagi untuk outfit ya kan. Nah, menurut aku itu boros sih. Lebih baik uangnya ditabung atau untuk investasi jangka panjang kayak gitu sih. Oke, nah tadi kan kita udah dengar sedikit nih teman-teman ya dari narasumber kita. Terus aku mau tanya dong, kan sekarang tuh lagi viral banget ya sebutan-sebutan outfit gitu yang kayak labeling outfit. Kayak misalnya The Nurul, terus Skena, terus juga yang paling baru aku denger itu ada kayak The Nopal sama Starboy nih ya kan. Kakak tahu dong. Oh iya, tahu dong. Nah, kayak tren seperti itu atau labeling outfit yang kayak gitu, itu mempengaruhi kalian gak sih untuk berpakaian? Ya, aku sendiri sih ngedengernya resah gitu ya. Mungkin dengan adanya labeling kayak gitu tuh buat sebagian orang tuh kayak ngerasa nggak percaya diri kayak gitu. Jadinya menurutku kan setiap orang itu punya kebebasan ataupun ya kebebasan dalam berpenampilan gitu. Nah, dengan adanya kata-kata itu orang tuh jadi kayak terbatas untuk tampil dari jadi diri dia tuh jadi terbatas gitu. Menurut aku sih nggak perlu sih nge-labeling kayak gitu-gitu, kayak bikin orang jadi nggak percaya diri gitu. Oke, kalau dari Kak Kipti Sama tanggapannya sih, gimana? aku dengarnya juga agak nggak sopan ya kayaknya soalnya tuh menurut aku tuh pribadi orang kan kesukaannya beda-beda nih, hak Iya, dalam passion orang juga beda-beda gitu loh. Jadi kayak nggak pantas aja buat ngatain The Nurul kayak gitu. Itu tuh kayak udah nggak pantas gitu loh. Kan orang punya hak. Iya bener banget teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman khawatir gitu sama labeling outfit yang kayak begitu, teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi teman-teman cukup berpakaian senyamannya teman-teman aja. Terus tadi kan kita udah bahas nih ya tentang yang lagi viral di sosial media gitu. Nah aku penasaran deh, kan outfit kalian di sini keren-keren banget nih, cantik-cantik banget. Aku penasaran, kalian tuh ada inspo tertentu nggak sih? Atau misalnya kalian tuh berpakaian mengikuti tren yang lagi viral gitu akhir-akhir ini? Atau mungkin ada inspo dari influencer gitu? Kalau dari aku sendiri sih aku nggak terlalu ikutin zaman ya, karena tuh kalau aku terlalu ikutin zaman tuh hampir bajunya hampir sama semua gitu loh, jadi Oh, aku iya. pakainya kayak nggak pede gitu. Nah kalau misalkan dari aku sendiri, inspo dari outfit aku sendiri itu aku dari aplikasi Pinterest. Mungkin dari kakak udah pada tahu ya kak ya, Tahu ya. udah pada tahu kan karena tuh aplikasi Pinterest itu udah familiar banget kan. Oke. Itu dari situ sih. Kalau Itu kan Yusrina sendiri? Kalau dari aku sendiri sih juga sama ya, maksudnya nggak yang terlalu ngikutin tren gitu, baju apapun selagi aku pakai nyaman juga oke gitu. Kalau dari inspirasi outfit aku mungkin aku suka yang elegan-elegan gitu kali ya. Nah untuk kiblat outfit di yang elegan-elegan itu aku taunya Sasfir ya selama ini. Mungkin Oh, teman-teman iya. juga yang di rumah tahu nih selebgram Sasfir gitu. Kalau buat yang lucu-lucu tuh ada namanya Tania, mungkin teman-teman tahu. Oh iya, kali ya. aku tahu. Iya lucu banget. Dari hijab kamu kayak gitu. Iya betul kayak dia gitu. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya bingung mau pakai outfit apa, boleh banget nih ikutin infonya kakak-kakak di sini dari Pinterest atau dari influencer. Terus juga aku mau tanya nih, kan kakak-kakak di sini cantik-cantik nih. Terus aku penasaran aja kalau misalnya kalian berteman di lingkup kampus aja deh. Itu kalian tuh temenan ke semua atau kalian tuh lebih pilihnya untuk aduh aku circle aku aja deh kayak gitu. Sebenarnya aku sendiri bisa berbaur sama semua orang sih, maksudnya aku juga senang bersosialisasi gitu. Cuman menurutku pasti semua lingkungan juga ada sih yang namanya circle-circle gitu. Apalagi ya zaman dulu pun juga ada mungkin namanya geng-gengan kali ya. Kalau circle itu kan bahasa anak Gen Z gitu Iya, kan. benar. Ya menurut aku circle itu pasti ada di setiap lingkungan. Cuman aku sendiri bisa berbaur dengan semua orang. Cuman circle itu aku butuhkan ketika aku pengen yang bercerita tentang lebih private aja sih kayak gitu. Cuman kalau misalnya udah sama semua orang aku bisa berbaur dengan semuanya
Oke, circle lebih kayak ke sahabat mungkin Iya, lebih ya. oke. Oke, kalau Kak Kipti? Kalau aku sih tim orang yang bisa berbaur kemana aja ya. Iya. Kayak aku nggak bisa stuck di pertemanan itu aja gitu. Aku nggak bisa, aku harus berbaur ke semua orang dan harus punya banyak temen gitu. Terus bener juga tuh kata Kak Nisrina, kalau sifatnya private itu tuh harus di dalam circle yang dikit aja, kayak nggak Oke. lebih dari 5 orang gitu loh. Iya, oke. Terus kalau ini kita bahas tren sosmed lagi nih, ya kan? Karena pasti kakak-kakak di sini sering banget ngebahas sosmed nih. Itu kan ada salah satu tren di salah satu platform sosial media yang kayak misalnya dulu temenannya berlima gitu, terus abis itu yang satunya toksik, jadi sekarang berempat kayak gitu. Nah itu kalau aku boleh tahu tanggapan dari kalian tuh gimana sih? Kalau dari aku sendiri sih, kita kan anak Gen Z banget nih ya. Kan banyak nih di sosial media tuh yang kayak tren-tren lucu gitu kan. Nah, salah satunya yang tren gak lucu tuh termasuk itu Kak, yang tadi berlima tapi berempat. Terus yang wajah satu temennya itu dihilangin kan. Itu tuh kata aku tren itu nggak harus diikutin, nggak sopan juga gitu loh. Padahal mereka ngiranya kalau si yang dihilangin ini ular, tapi padahal kataku sebenarnya yang ular tuh yang itu ya, gitu. Oke. Kalau Kak Nisrina sendiri gimana nih tanggapannya? Ya, kalau aku sendiri sih, aku kata Kak Kipti kan tadi ada yang mukanya dicoret ya. Bahkan aku sendiri pernah ngeliat yang emang mukanya tuh nggak dicoret, jadi mukanya tuh terpampang jelas kayak gitu. itu Nah, kasihan iya banget itu ya, kasihan banget sih. lihat Jadi sama publik. menurutku kalau misalnya di setiap circle, di setiap pertemanan pasti ada masalah gitu ya, pasti ada problem gitu. Lebih baik kalian omongin aja secara private, secara masing-masing, nggak perlu lah di publik kayak gitu, buat semua orang tahu, nggak perlu sih menurut aku. Oke. Nah, terus tadi kita udah bahas tentang outfit, tentang pertemanan juga ya. Terus kalau misalnya nih kan pulang ngampus gitu, kan kita ngampus juga nggak sampai sore-sore banget nih ya. Itu kalian tuh langsung pulang atau kalian nongkrong-nongkrong dulu nih sama circle kalian? Oke, kalau aku tergantung sih. Kalau misalnya di hari itu aku nggak ada kegiatan lagi, nggak ada tanggung jawab yang harus lakukan, nggak ada kegiatan-kegiatan lain yang harus aku kerjain di hari itu, biasanya aku langsung pulang gitu. Tapi kalau misalnya di hari itu aku ada kegiatan atau tanggung jawab yang harus aku kerjain, biasanya aku ya sengaja nongkrong dulu di tempat sambil ngerjain tugas aku gitu. Jadi tergantung kegiatan sih. Nongkrongnya tetap produktif banget iya, ya sambil tugas. Oke, kalau dari Kak Kipti sendiri? Kalau aku sih tergantung dari aku sendiri capek atau enggaknya ya. Kalau misalkan nih, aku kadang nih nggak ada apa-apa tapi pengen nongkrong, karena kan aku kan anak kos nih, jadi kan kayak sendirian banget nih di kos, jadi kayak bosen gitu, gabut, jadi kayak Sepi pengen ya. pengen berbaur aja gitu loh. betul. Tapi kalau misalkan energi aku lagi habis nih, aku bener-bener harus pulang nih, Pengennya langsung pulang harus sampai kasur gitu loh. Oke, itu yang mampir-mampir, capek banget. Oke. Tadi kan sempat bilang sering nongkrong juga gitu ya. Nah, kalau aku boleh tahu nih, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran tempat nongkrong mana sih yang kira-kira sering didatengin sama anak kampus Esa Unggul Jakarta Barat? Oke. Kalau dari aku sendiri sih deket-deket sini ya Kak, mungkin kalian semua udah pernah tahu kayak di mall-mall gitu. Oh, oke, Salah satunya mall-mall aku sekitar sering, sini ya. iya bener. Kalau misalkan kafe juga aku kafe-kafe yang deket kok, nggak jauh-jauh banget gitu. Kalau di area kampus sendiri mungkin Kalau ada tempat misalkan yang dari enak? ada namanya Cibes, itu enak banget makanannya, itu enak banget, murah, enak banget. Oke. Terus aku mau tanya nih, kan sekarang lagi banyak banget nih ya grand opening kafe-kafe yang lucu-lucu, terus yang kayak tempatnya tuh bagus gitu buat foto-foto. Tapi kan biasanya tempat yang kayak gitu tuh bikin ngantri ya, panjang banget karena semua orang tuh pengen tahu gitu, semua orang penasaran. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Nah, aku pengen tahu kalau kakak di sini itu tipikal yang aku harus ikut-ikutan juga nih, FOMO juga gitu kan, atau nanti aja deh tunggu agak reda hype-nya gitu. Kalau aku sendiri sih nggak terlalu FOMO ya anaknya. Maksudnya kalau misalnya ada sesuatu yang lagi tren, aku tuh nggak yang langsung buru-buru pengen cobain gitu, nggak. Jadi kayak ya udahlah biarin mereka duluan aja. Aku nggak mau yang ngantri-ngantri kayak gitu. Jadi biarin aja aku cobain belakangan. Yang penting aku nggak bela-belain untuk ngantri gitu karena males banget gak sih? Bener, capek, panas tuh. Ih, Oh, udah Kak sama Kim juga sama ya? Nunggu aja nanti Loh, kalau udah aku agak tim sepi. yang nggak mau FOMO. Oke. Nah, terus kalau misalnya kan itu tempat baru nih kita datengin gitu. Terus pasti kan makanannya baru juga kita lihat, tempatnya, interiornya gitu. Nah, kalian tuh tipikal yang suka foto-foto dulu buat kenang-kenangan atau kalian tuh malah kesel gitu sama orang yang sering foto-foto? Aku tim yang harus foto, dimanapun aku berada aku harus foto. Dan kalau misalkan makanan cantik tuh kita lihatnya kayak, wah kok cantik banget. Kita harus Iya, buat posting nggak sih? kenang-kenangan Iya,
Oke. Orang lain harus lihat kalau kita makan makanan yang cantik gitu. Oke. Nah, kalau Kak Nisrina sendiri? Iya, sama aku juga tim yang emang kalau mau makan biasanya foto dulu. Apalagi kalau platingnya tuh cantik banget. Kadang kayak gemes pengennya foto gitu. Walaupun nggak harus di-upload ke sosial media, tapi ya emang buat arsip aku aja gitu loh sebagai simpanan Kayak buat lucu aku. banget Iya, karena kan? lucu banget. Menghargai Iya. chef Menghargai chef juga, Ya, betul. sayang nggak sih udah jauh-jauh Iya. mungkin tempatnya, terus kita udah rela-rela nunggunya Betul. lama. Iya. Oke. Harus difoto dong. Wajib itu. Oke. Kurang kalau mau makan nggak difoto. Gitu. Oke. Nah, tapi maaf banget nih kalau Kakak di sini. Iya. Kita ternyata ngobrolnya udah cukup lama Oke. gitu, nggak berasa banget kan. Seru banget sih ngobrol sama kalian. Padahal aku masih mau ngobrol banyak, aku masih mau bahas banyak, dan mungkin teman-teman di rumah juga masih penasaran obrolan kita. Tapi sayang banget waktu kita udah habis. Cuma semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dan lain tempat, teman-teman. Sebelumnya aku mau ngucapin juga terima kasih lagi sekali lagi buat kakak-kakak di sini yang udah nyempetin waktunya buat hadir ke podcast ini. Terus buat teman-teman di rumah, berakhirnya acara ini berarti berakhir pula podcast kita dan bincang-bincang kita di kesempatan kali ini. Saya Nindi selaku MC di podcast kali ini pamit undur diri. See you on the next podcast Mas 2. Bye. Bye bye. Jangan lupa warna.